Hari ini Komisi 1 DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan kloter terakhir kepada para calon duta besar Indonesia sebelum nantinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Soza Hutapea langsung dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Soza, bagaimana jalannya uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar kloter terakhir pada hari ini? Egan, betul sekali, hari ini merupakan hari terakhir dari pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon duta besar Indonesia kepada negara-negara sahabat. Dari informasi yang kami himpun bahwa pada hari ini setidaknya ada 5 orang calon duta besar yang akan menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan, dan tadi sudah dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan ini dilakukan secara tertutup. Memang sifat dari pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan ini dilakukan secara tertutup, oleh karena itu terkait nama-nama yang akan menjalani tes pada hari ini, kami dari awak media tidak mendapatkannya. Namun dari informasi yang kami himpun bahwa 32 calon duta besar yang diajukan namanya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjalani proses fit and proper test ini merupakan mereka yang datang dari beragam kalangan, mulai dari para pejabat Kementerian Luar Negeri ataupun para duta besar karir, kemudian ada politisi hingga ke jurnalis senior. Untuk mekanisme pelaksanaan dari uji kepatutan dan kelayakan pada hari ini dilakukan dengan terbagi ke dalam sejumlah sesi, di mana sesi pertama ini akan dilakukan yaitu pemaparan dari visi, misi, dan juga strategi para calon duta besar ketika mereka nantinya bertugas. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan seluruh anggota Komisi 1 yang terdiri dari 9 fraksi untuk menggali sejauh mana kemampuan dari para calon duta besar ini ketika nantinya mereka ditempatkan di negara yang dituju, lalu dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara tempat mereka ditugaskan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan bilateral di bidang ekonomi. Namun mengingat bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki atau tengah di dalam masa pandemi COVID-19, oleh karena itu dari Komisi 1 pun memberikan pendalaman ataupun stretching khusus mengenai pandangan ataupun strategi yang akan dilakukan oleh para calon duta besar ini, bagaimana cara mereka untuk dapat menciptakan pandangan positif dari dunia internasional kepada Indonesia, kepada Indonesia khususnya agar Indonesia ini dapat dipandang sebagai negara yang strategis dan dapat menyelesaikan segala tantangan yang ada yang diakibatkan akibat adanya pandemi COVID-19. Berikut pernyataan selengkapnya dari anggota Komisi 1 Yan Mandenas. Nah, ini yang kita harapkan para dubes kita untuk membangun mindset positif di masyarakat internasional sehingga tidak ada pesimis ya dari pemerintah di luar kita, tetapi juga masyarakat internasional, sehingga ke depannya Indonesia ini akan dilihat sebagai salah satu negara yang strategis dan potensi dalam menangani setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi secara global. Egan. Soza, kapan rencananya hasil fit and proper test ini akan diserahkan kepada Sekretariat Negara? Egan, setelah hasil fit and proper test pada hari ini selesai dilakukan, dari Komisi 1 berencana akan langsung melanjutkannya dengan tahap rapat internal di Komisi 1 guna mereview kembali seluruh proses fit and proper test terhadap 32 calon duta besar yang sudah menjalani tes sejak hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada hari ini. Nantinya proses ini akan dilakukan dengan memeriksa kembali hasil ataupun tanggapan dari para calon duta besar tersebut serta profil mereka apakah sesuai dengan negara yang akan ditugaskan kepada mereka. Lalu setelah hasil di tingkat internal Komisi 1 ini didapatkan, hasil tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPR untuk dimintai persetujuan, lalu pimpinan DPR lah yang akan menyerahkannya kepada pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Negara. Dan untuk mengenai jadwal kapan nantinya pelantikan akan dilakukan, ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari Sekretariat Negara, namun dipastikan jika tidak ada halangan nantinya dari Sekretariat Negara akan segera menjadwalkannya, dan proses pelantikan pun akan segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Soza Hutapea.